なんだよ。怖い。Terakhir cerita Windbreaker di season 1 bahwa Sakura dan kawan-kawan kelas 1 ingin membantu Ansai membawa kembali Nagato, teman kecil Ansai yang sedang tertindas di gengkil itu. Dan kini tim Sakura sudah berjalan untuk pergi ke tempat markas Guild. Dengan mereka berjalan, Mirai memberitahu tentang gengkil kepada timnya. Bila gengkil itu hanyalah tim kecil dengan lambang tulang naga di punggungnya. Dan menurut rumor, tim itu dibentuk hanya berbau kejahatan. Sakura yang mendengar itu tambah semakin muak. Karena menurut Sakura, orang-orang yang suka melakukan hal buruk itu tidak waras. Dan karena tujuannya hanya untuk membawa kembali Nagato dari gengkil yang tidak tahu seperti apa itu, yang harus dilakukan hanyalah untuk mengajar siapapun yang menghalangi. Ansai yang mendengar perkataan Sakura, Ansai lalu berterima kasih. Akan tetapi, Ansai juga mengingatkan ke timnya, bila gengkil itu takkan ragu untuk mengeroyok beramai-ramai, meski lawannya cuma satu orang. Dan mereka bahkan tak ragu memakai tongkat bisbol dan balok kayu. Jadi, jangan sampai lengah. Setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di markas Guild. Mereka pun lalu akan masuk saja. Akan tetapi pintu masuk sedang dikunci. Sakura yang memikirkan cara untuk masuk. Seketika Sakura lalu dibuat marah oleh Mirai karena handphone Mirai berbunyi terus. Sugista lalu mendekat ke gerbang itu untuk membukanya. Teman-teman yang melihat mengira Sugista tidak bisa membuka. Namun dengan sekali tendangan Sugista saja, pintu itu langsung terbuka. Dan itu sampai membuat teman-teman pada heran. Mereka lalu masuk ke dalam saja. Sesampainya di dalam, gengkil yang berada di lantai atas lalu menyambut tim Sakura, yaitu dengan memperlihatkan Nagato yang sudah diajar oleh mereka. Untuk Nagato melambaikan tangannya ke Ansai. Melihat itu, Ansai semakin kesal, bahkan ingin berlari ke atas untuk menghajarnya. Akan tetapi Sakura menghentikan Ansai. Dari situ, secara cuma-cuma Sakura meminta ke Guild untuk cepat memberikan Nagato ke Sakura. Guild pun tidak akan mengasih begitu saja, karena menurutnya Nagato belum memenuhi kuotanya dan masih banyak lagi yang harus Nagato lakukan di gengkil itu. Mendengar itu, Sakura semakin panas. Dan karena mereka menghalangi, Sakura harus mengambil Nagato secara paksa. Sakura selesai mengatakan itu, tiba-tiba anggota gengkil beramai-ramai datang mendekat mengerumuni tim Sakura. Salah satu teman Sakura pun sampai panik, karena tadi yang dibicarakan tentang gengkil itu adalah tim kecil. Tapi kenyataannya itu adalah geng yang cukup banyak anggotanya. Ansai pun sampai meminta maaf. Namun Daisuke dengan semangatnya lalu meyakinkan timnya. Kenapa harus minta maaf? Karena yang harus dilakukan satu orang dari tim Sakura hanyalah melawan 3-4 orang saja. Itu sudah cukup. Dan Kiryu bahkan meminta untuk cepat menyelesaikan dan pulang. Dan menurut Suo, Sugista juga terlihat bersemangat. Namun tidak tahu kenapa Sakura malah meminta ke timnya untuk mundur. Dan biar Sakura yang mengejar mereka saja. Mendengar itu, tim Sakura sampai heran. Akan tetapi, tim Sakura tidak akan membiarkan Sakura keren sendiri. Akhirnya, perang pun lalu dimulai. Tim Sakura saling combo untuk menjatuhkan satu persatu dari gengkil. Dan Suo pun dengan menghadapi gengkil juga sembari melindungi Mirai. Dan orang gengkil yang berada di lantai atas melihat pertarungan itu juga menyadari bila ada 5 orang dari tim Sakura terlihat paling menonjol, yaitu Sakura, Sugista,
Tetsuke, Kiryu, dan Suwo. Dan Sakura yang menyadari timnya bisa menahan semua anggota geng Guild, Sakura meminta ke Ansei untuk cepat pergi ke tempat Nagato. Ansei pun lalu berlari saja. Tim Sakura yang lain membukakan jalan untuk Ansei. Dan Nagato yang sudah sadar juga melihat Ansei. Dan akhirnya Ansei bisa sampai di tempat Nagato. Dari situ Ansei lalu mengarahkan serangannya ke salah satu orang geng Guild itu. Akan tetapi orang Guild itu dengan mudah menghindari serangan Ansei. Dan bahkan malah Ansei yang menerima hantaman keras ke muka Ansei. Dan itu sampai membuat Ansei terjatuh ke bawah kembali. Sakura yang kaget melihat Ansei terjatuh. Namun tiba-tiba Sakura diserang oleh Guild yang berada di lantai atas itu dengan pipa besi. Namun untung saja Sakura bisa menghindari. Dan ternyata orang-orang geng Guild itu yang berada di lantai atas itu adalah orang-orang yang terkuat di geng Guild. Dan 4 orang yang lainnya itu langsung menuju ke orang terkuat di tim Sakura. Yang menghadapi Sakura bernama Kongo Takeri. Yang menghadapi Tetsuke bernama Kishima Shiu. Yang menghadapi Sugishita bernama Mogami Taishi. Yang melawan Kiryu Kagarenji. Dan yang melawan Suwo adalah Tonhasuke. Pertarungan pun lalu dimulai kembali. Sakura yang melihat temannya terkena pukulan balok kayu dan Sakura akan membantu, namun Sakura dihentikan oleh Kongo. Karena Kongo tidak ingin membiarkan Sakura pergi. Sakura pun lalu mencoba untuk menyerang Kongo. Akan tetapi serangan Kongo dapat melukai Sakura duluan. Satu orang geng Guild yang masih berada di lantai atas itu, yang bernama Shingonatori, melihat pertarungan itu, dia sangat senang sekali. Karena hanya dengan mengirim 5 orang VIP di geng Guild itu untuk menghadang 5 orang terkuat di tim Sakura, itu adalah pilihan yang tepat. Karena saat 5 orang terkuat di tim Sakura terhadang, tim Sakura yang lain harus berhati-hati dan tak bisa bertarung sekuat tenaga. Dan menurut Natori, itu adalah bantaian sepihak. Dan Suwo yang bertarung dengan Hansuke masih sembari melindungi Nirai. Namun Nirai yang sadar dengan timnya yang kewalahan, Nirai lalu meyakinkan dirinya untuk membantu. Karena Nirai juga bagian Furin. Setelah mengingat perkataan Sakura, bila Nirai itu tidak payah, dari situ Nirai lalu berlari untuk membantu temannya yang sudah terpojok. Suwo yang melihat Nirai berlari ke pertarungan itu membuat Suwo sampai kaget. Dan Nirai pun dapat menjatuhkan satu orang Guild yang mengajar temannya itu. Namun tanpa lama-lama Nirai lalu dibuat terkapar oleh Guild saja. Sakura yang melihat itu tambah membuat Sakura panik. Dan Nirai yang sudah terjatuh itu masih saja akan dipukul dengan balok kayu. Namun untung saja. Dan ternyata itu adalah Renkaji beserta Enomoto dan Kusumi. Dan kedatangan Renkaji itu sampai membuat mereka semua sampai bengong. Enomoto dan Kusumi lalu mendekat ke Nirai. Melihat Furin sudah kacau balau, Enomoto akan menghajar habis para Guild itu. Dan menurut Enomoto, kedatangan mereka bertiga itu waktu yang tepat. Dan kedatangan Renkaji itu, seseorang Guild yang masih berada di lantai atas juga sudah tahu tentang Renkaji. Bila Renkaji itu terkenal dengan takkan berhenti untuk menghajar sampai musuhnya babak belur. Dari situ Natori lalu mengatakan ke Renkaji bila dia hanya berurusan dengan teman Nagato, maksudnya Ansei itu. Dan bukankah Furin itu hanya untuk melindungi kota? Jadi apakah itu ada hubungannya dengan Furin? Mendengar itu, Kanji lalu memberitahu, jelas itu ada hubungannya dengan Kaji. Karena Kaji sudah sampai di tempat itu. Dan Bofurin memang benar melindungi kota. Itu berarti melindungi kota, penduduknya
dan perasaan mereka. Dan orang-orang Furin juga termasuk. Dan apapun yang penting bagi mereka sudah pasti akan dilindungi. Mendengar itu, Natori malah seakan meledek. Dari situ, Kaji mulai marah. Karena Kil sudah menyenggol Furin, itu berarti Kil akan tahu akibatnya. Melihat Kaji seperti itu, para Kil yang berada di bawah sampai ketakutan. Namun, Natori melihat anggotanya ketakutan itu, dia lalu memperlihatkan Nagato ke anggotanya, mengatakan apakah mereka akan dijadikan seperti Nagato bila tidak segera untuk menyerang Furin. Dari situ, para Kil lalu menyerang saja. Kil yang mencoba menyerang Enomoto dan Kusumi. Enomoto dan Kusumi dengan mudahnya lalu mengajar 3 orang sekaligus. Dari situ, Kaji yang mulai geram dengan Natori, Kaji lalu menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mereka mengurus di bawah. Dan Kaji akan mengajar Natori. Namun sebelum mulai bertarung, Kusumi lalu mengamankan Nire keluar dari markas itu. Untuk Nire nangis di pojokan luar saja. Kusumi lalu kembali ke dalam. Dan Enomoto lalu berteriak ke Furin untuk fokus kepada para orang-orang Bajirot Kil itu. Dan Kaji lalu berjalan untuk menjangkau Natori, sembari mengajar orang Kil yang menghalangi. Dan sampainya di depan tangga, melihat Anse tergeletak, Kanji lalu mengamankan Anse dulu. Namun Sakura yang masih bertarung dengan Konku berteriak ke Kanji untuk Kanji jangan ikut campur dan biarkan saja Sakura yang mengurus Natori. Mendengar itu, Kanji lalu mendekat ke Sakura. Itu pun membuat mereka berdua sampai berhenti bertarung. Namun Kongo mengira ada kesempatan menyerang. Kongo pun lalu menyerang saja. Namun Kanji yang menyadari itu, Kanji pun seakan menyala untuk menghajar Kongo. Itu pun sampai membuat Kongo keringat dingin. Dari situ Kanji meminta ke Kongo untuk diam dulu, karena Kaji ingin bicara dengan Sakura. Kaji pun lalu bertanya ke Sakura, apakah isi kepala Sakura hanya untuk menghajar orang yang di atas itu. Sakura dengan lantang menjawab jelas. Dari situ Kaji pun lalu menghantam Sakura saja dan menarik kerah baju Sakura dan mengingatkan Sakura bila Sakura hanya dihasut oleh para Kil itu. Dan bila Sakura tidak bisa melindungi teman-temannya, apa gunanya menjadi ketua? Jadi yang harus Sakura lakukan hanyalah mengawasi temannya dan membantunya. Kaji pun lalu melepaskan Sakura dan akan pergi ke tempat Natori. Namun sebelum pergi, Sakura mengatakan bila Sakura tidak bisa memaafkan Natori itu. Mendengar itu, Kaji pun sama saja dan akan memukul Natori itu juga akan mewakili jatah Sakura. Dari situ, Kaji lalu berpesan ke Sakura untuk Sakura fokus dengan apa yang harus Sakura lakukan. Namun, Sakura masih berpesan ke Kaji untuk Kaji mengajar tepat di wajah setidaknya 10 kali. Kaji pun lalu berjalan naik saja. Setelah itu, tiba-tiba Sakura lalu menghantam pipinya sendiri. Menurutnya, untuk menyadarkan dirinya sendiri. Dan dari situ, Sakura lalu meminta ke Kongo untuk cepat menyelesaikannya. Sesampainya Kaji di lantai atas untuk menghadapi Natori. Namun, sebelum bertarung, Natori mengatakan bila Kaji itu sama dengan Natori, karena Kaji tadi sudah memukul bawahannya agar nurut. Dan menurut Natori itu, sama seperti yang Natori lakukan. Bagi Natori, cara terbaik untuk menguasai orang lain adalah rasa takut. Karena dengan begitu, tidak ada seorang pun yang berani menentang ataupun kabur. Natori lalu mengambil tongkat bisbolnya dan sedikit berjalan mendekat ke Kaji dan masih mengatakan, bila Furin terdengar melindungi kota dan orang-orangnya itu, jujur saja, itu membuat Natori muak. Karena yang Furin lakukan juga sama saja dengan kekerasan. Natori lalu mengulurkan tongkat bisbolnya ke Kaji, mengatakan bila Natori menang dari Kaji, maka Kaji harus bergabung dengan Kil.
Dari situ, Kaji yang tak tahan mendengar ucapan Natori, Kaji lalu menyuruh Natori untuk diam. Damare. Dan jangan sok tahu soal Furin. Oh ya, terima kasih untuk yang pertama kali nyawer dan anime. Dan bila teman-teman yang lain ingin nyawer, link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Beralih ke Sakura. Setelah Sakura disadarkan oleh Kaji itu, kini Sakura mulai serius. Dan bahkan tatapan Sakura itu membuat Kongo ketakutan. Karena Sakura terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Kongo pun sampai menyuruh beberapa kill untuk menghajar Sakura. Beberapa anggota kill pun lalu menyerang Sakura saja. Sakura tanpa ragu-ragu lalu membuat anggota kill itu terkapar semua. Setelah itu, Sakura lalu berjalan mendekat ke Kongo. Dari situ, Sakura lalu mengakhiri Kongo saja. Selesai mengakhiri Kongo, Sakura lalu akan menghentikan kill yang lain juga. Beralih ke Sugishita. Sugishita yang melawan Mogami yang kecil dan lincah itu membuat Sugishita sampai kesal. Bahkan membuat Sugishita mengingat saat gelut dengan Sakura di kelas saat itu. Namun setelah Mogami menendang Sugishita dengan kedua kakinya, dari situ Sugishita bisa menangkap kaki Mogami dan langsung dihantamkan ke lantai saja. Mogami pun masih akan bangun, namun sudah tidak bisa. Dari situ tanpa lama-lama Sugishita lalu mengakhiri Mogami saja. Beralih ke Kiryu. Kiryu yang terus dikata-katain oleh Renji bila Kiryu itu hanya seperti wanita. Namun Kiryu lalu membalas perkataan Renji bila Kiryu itu cewek, pasti tidak akan mau dengan orang seperti Renji itu. Renji yang mendengar itu membuat Renji sampai marah. Dan dengan kemarahan Renji itu, akhirnya Kiryu bisa mengakhiri Renji. Beralih ke Teisuke yang sedang berhadapan dengan Shiyu. Mereka berdua sama-sama kuat. Mereka berdua terus melakukan serangan. Akan tetapi pada akhirnya Teisuke menangkan pertarungan itu. Menuju ke Enomoto dan Kusumi, mereka juga sudah menghabisi banyak anggota kill. Takanashi yang terus melihat aksi Enomoto dan Kusumi karena kagum dan tak sadar akan diserang dari belakang oleh kill. Namun untung saja Takanashi lalu mengatakan terima kasih ke Sakura. Namun Takanashi sempat bingung karena raut wajah Sakura terlihat berbeda. Dan yang lain yang sudah selesai lalu mendekat ke Sakura. Dari situ karena kill belum beres semua, Sakura mengatakan untuk mereka semua jangan lengah sampai yang terakhir beres. Dan Sakura berpesan untuk memanggil Sakura bila terjadi sesuatu. Dan Sakura pasti akan datang membantu. Mereka pun lalu bergegas untuk membereskan kill. Namun tiba-tiba Sakura dibuat kaget dengan Hansuke yang terjatuh di samping Sakura. Sakura yang melihat Suo penuh amarah, Sakura hanya melihat saja. Dan Suo yang terus berjalan mendekat ke Hansuke sembari menatap Hansuke yang penuh amarah. Hansuke yang panik melihat tatapan Suo. Hansuke lalu berdiri untuk menyerang Suo kembali. Namun seketika Suo lalu menendang tepat di tengah muka Hansuke. Itu pun sampai membuat Hansuke pingsan. Namun Hansuke yang sudah pingsan itu, Suo masih ingin menambah pukulannya lagi. Akan tetapi saat Suo akan melancarkan pukulannya, Sakura lalu menghentikan Suo karena Sakura melihat dia sudah tak sadarkan diri. Suo pun tak mengira Sakura bisa setenang itu. Dari situ Suo lalu menanyakan ke Sakura, apa dihajar habis-habisan tak membuat Sakura terganggu. Sakura lalu menjawab, pastinya itu terganggu.
karena rasa sebal tak terkalahkan pada diri Sakura sendiri. Karena Sakura sudah banyak mengoceh dan sudah penuh luka. Tapi menurut Sakura, rasa kesal saja tak akan menyelesaikan masalah. Jadi Sakura cuma bisa melakukan apa yang Sakura bisa lakukan. Mendengar itu, Suwo lalu kembali ceria. Dan lalu Suwo akan mengurus skill yang lainnya lagi. Sakura pun juga akan mengurus. Namun Suwo yang masih berjalan lalu terhenti melihat Sakura dan mengatakan, bila Suwo benar-benar tak bisa menang dari Sakura, menuju ke arah Kaji yang terus diserang oleh Natori. Dan Kaji hanya menghindar saja. Setelah berhenti menyerang, Natori mengatakan bila Kaji itu akan senang jika bersama dengan Natori, karena Kaji adalah binatang dan tidak cocok sebagai hero. Mendengar itu, Kaji lalu menceritakan dirinya bila yang dibilang Natori itu adalah benar, bahwa Kaji bukanlah hero. Karena dulu di saat Kaji mengamuk, kepala Kaji menjadi putih. Dan saat Kaji sadar, Kaji sudah dikelilingi oleh tubuh yang berserakan. Namun menurut Kaji, sisi liar Kaji itu membuat Kaji muak. Akan tetapi Kaji diajari oleh seseorang cara untuk mengendalikannya. Dan dia mengubah Kaji menjadi setengah manusia yang berguna. Kaji lalu bertanya ke Natori, apakah Natori yang membuat Genghil itu? Dan bila iya, Natori tidak pantas menjadi pemimpin, karena Natori berbeda dari orang-orang yang berada di atas Kaji. Maka dari itu, Natori tak pantas menjadi yang di atas. Mendengar itu, Natori lalu berjalan mendekat ke Kaji. Untuk Natori akan mengingatkan Kaji betapa nikmatnya saat mengeluarkan sisi binatang buas itu. Dan Natori akan ikat sifat alami Kaji dengan rantai ketakutan dan akan menguasai Kaji. Dari situ, Natori lalu menghajar habis Kaji. Dan yang dilakukan Natori itu bisa berhasil, bisa merubah Kaji menjadi mode binatang buas. Namun pada akhirnya, dengan Kaji seperti itu, Kaji lalu menghajar balik Natori seperti permintaan Sakura. Namun belum 10 pukulan ke wajah Natori, Natori sudah pingsan duluan. Enomoto dan Kusumi melihat Kaji sudah selesai lalu mendekat ke Kaji. Mereka berdua lalu mengangkat kedua tangan Kaji. Furin yang di bawah yang juga sudah selesai lalu bersorak dengan kemenangannya. Setelah beberapa saat, mereka lalu mengerumuni Anzai dan berusaha menyadarkan Anzai dari pingsannya. Untung saja Anzai langsung sadar dari pingsannya. Dari situ Anzai lalu meminta maaf. Anzai melihat Enomoto dan Kaji. Kenapa mereka berdua di situ? Dengan gayanya, Enomoto memberitahu bila Enomoto datang untuk membantu. Enomoto lalu memanggil Nagato untuk bicara dengan Anzai. Nagato lalu mendekat ke Anzai, mengatakan, sudah kubilang, jangan ikut campur. Kenapa kau melakukan semua itu? Karena itu bukan urusanmu. Mendengar itu, Sakura lalu mengatakan ke Nagato, jangan salah paham. Siapa yang bilang kami melakukan semuanya untukmu? Karena si brengsek itu membuatku kesal. Jadi aku sendiri yang turun tangan. Tetsuchiya menangis karena dia tak bisa membantumu. Dan Anzai diajar habis-habisan untuk menolongmu. Dan sekarang bahkan kau tak bisa melihat wajahnya. Bila kau tak ingin diselamatkan, setidaknya beri alasan ke mereka. Mendengar itu, Nagato sampai menangis. Karena Nagato telah melakukan hal buruk pada Anzai. Dan banyak hal yang tak bisa Nagato tarik kembali. Dan menurut Nagato, dirinya tidak pantas untuk diselamatkan.
Mendengar itu, Kaji lalu mengatakan, terserah apa yang Nagato katakan. Tapi setelah semua itu, Ansei masih ingin menyelamatkan dirimu. Setelah Nagato mendengar ucapan Ansei dan para furin lainnya, kini Nagato lalu menceritakan kenapa dirinya bergabung dalam anggota Genghil. Pada suatu hari, di saat Nagato berjalan pulang selepas mengikuti upacara kelulusan SMP, saat itu Nagato melihat seorang bocah sedang ditindas oleh bocah-bocah nakal. Dan karena Nagato ingin seperti Ansei yang sering membela Nagato, Nagato lalu memberanikan dirinya untuk menolong bocah itu. Namun, setelah Nagato mendekat ke bocah-bocah nakal itu, Nagato malah yang dijadikan bahan pembulian bocah-bocah nakal itu. Dan di saat itu, Natori dari Genghil datang menolong Nagato. Melihat Natori seperti itu, Nagato sampai kagum. Karena menurut Nagato, Natori itu hebat sekali. Namun, Nagato yang masih merasa dirinya payah itu, Natori seakan memuji Nagato. Bila Nagato itu sangat keren. Dan Natori juga memberitahu bila dia membutuhkan orang seperti Nagato itu di gengnya. Maka dari itu, Natori meminta ke Nagato untuk bergabung di Genghil. Hari pun sudah berlalu. Setelah keesokan hari, Nagato menerima tawaran Natori. Dia datang sendirian ke markas Genghil. Setelah masuk ke markas, dia lalu disambut oleh Natori. Dan Natori juga lalu kembali memperkenalkan dirinya bila dia itu adalah pimpinan Genghil. Namun di saat itu, Nagato lalu diperlihatkan oleh anggota Genghil yang sedang diajar oleh Renji. Itu karena anggota Genghil itu meminta untuk keluar dari Genghil. Nagato yang terus melihat itu lalu meminta ke Natori untuk menghentikan itu. Namun tiba-tiba Nagato malah diajar oleh Natori. Dan dari situ, sembari Natori berjalan untuk menutup gerbang markas Gil, Natori mengatakan, sesuai dugaan, bila Nagato itu hebat. Karena orang lemah yang sok punya rasa keadilan, itu mudah dikendalikan. Karena mangsa yang sudah masuk tidak akan bisa keluar lagi. Nagato mendengar itu hanya bisa bengong dengan rasa takutnya. Dan Natori masih memberitahu bila tempat itu dikuasai oleh kekerasan dan ketakutan. Dan Natori lalu mengucapkan selamat datang di Genghil kepada Nagato. Dan dari semua itu, Nagato hanya punya pilihan untuk bergabung saja. Dan setelah Nagato bergabung di Genghil, Nagato hanya disuruh untuk mencari saldo keuangan di Genghil itu. Dan bila pembayaran Nagato kurang, Renji akan memukuli Nagato. Dan seiring berjalannya waktu, karena Nagato sudah kehabisan uang, maka dari itu, jalan satu-satunya, Nagato hanya bisa untuk mencopet. Mendengar cerita itu, para furin hanya bisa bengong. Dan Ansei yang mendengar itu lalu meminta maaf ke Nagato, mengatakan, andai saja Ansei kuat, Ansei pasti akan menyeret Nagato saat itu. Namun ucapan Ansei itu, Nagato masih bisa menjawab. Meski saat itu Ansei bisa mengalahkan para Gil itu, Nagato tetap tidak bisa ikut dengan Ansei. Karena menurut Nagato, Nagato yang seperti sampah itu tidak layak bersama Ansei. Karena selama itu, Nagato hanya ingin jadi seperti Ansei, yang kuat dan yang keren. Dan Nagato pikir, bila Nagato bergabung ke tim, Nagato bisa mendekati Ansei. Akan tetapi, Nagato malah tidak jadi kuat ataupun keren. Mendengar itu, Ansei pun lalu memeluk Nagato, sembari membayangkan masa-masa kecil mereka dulu. Dan lalu Ansei mengatakan, bila Nagato itu kuat dan keren. Dari situ membuat Nagato menangis histeris dan juga lalu memeluk Ansei. Setelah beberapa saat, mereka, para furin, lalu berjalan pulang saja. Dan Nilai yang masih pingsan, dia digendong oleh Teisuke. Sadar-sadar,
Nire lalu menanyakan di mana dirinya berada. Kiryu lalu memberitahu bila pertarungan sudah selesai dan mereka sedang berjalan pulang. Mendengar itu, Nire lalu bersyukur karena mereka semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba, karena Suo pikir Nire tadi sudah gila karena berlari ke pertarungan itu. Dari situ, Suo meminta ke Nire untuk jangan gegabah. Nire pun lalu meminta maaf. Akan tetapi, Teisuke lalu memuji Nire. Karena berkat Nire yang memanggil para senior, mereka bisa mengatasi itu. Nire pun lalu mencari Sakura. Melihat Sakura di belakang berjalan sendirian, Nire lalu turun dari gendongan Teisuke. Dan Nire lalu mengatakan, "Syukurlah Sakura baik-baik saja." Dan Sakura itu memang hebat. Padahal baru jadi ketua kelas, tapi sudah bisa memimpin semuanya dan juga menyelesaikan masalah. Namun Sakura yang mendengar pujian Nire itu, Sakura malah menjadi kesal dan mengatakan gini, "Apanya yang hebat? Setelah membual kalau bisa mengurusnya sendiri, tapi aku malah tidak bisa berbuat banyak. Setelah aku sok-sokan, aku malah kewalahan melawan kerucuk. Dan pada akhirnya membiarkan senior kelas 2 yang membereskannya. Hebat dari mananya? Ketua kelas apanya? Itu semua salahku kan? Kalian juga berpikir begitu kan?" Melihat Sakura seperti itu, Ansei dari belakang lalu mengatakan, "Jangan bicara hal bodoh, Cok. Kalau aku sendirian, aku tak mungkin bisa membawa kembali Nagato. Dan apapun yang orang pikirkan, aku sangat berterima kasih kepadamu, Sakura." Dan teman-teman yang lain juga lalu mengatakan, bila mereka babak belur itu memang salah mereka sendiri. Dan mana mungkin itu salah Sakura. Mendengar itu, Sakura hanya bisa bengong. Kiryu juga lalu mengatakan, bila mereka semua itu juga merasa frustasi. Nire pun lalu mendekat ke Sakura dan mengatakan, bila mereka semua itu adalah teman, dan meminta ke Sakura untuk jangan memikul beban sendirian. Teman-teman yang lain pun juga lalu mendekat ke Sakura, dan Suo lalu memegang pundak Sakura, mengajak untuk bangkit kembali mulai dari saat itu. Dan dengan begitu membuat Sakura sampai merasakan hal yang tak pernah Sakura rasakan dari dulu. Perasaan kehangatan dari seorang teman. Nanda, kono kankaku. Kachi, Enomoto, dan Kusumi melihat itu, mereka lalu tersenyum dan kembali berjalan, sembari mengatakan bila itu akan jadi pengalaman bagus bagi mereka anak kelas 1. Enomoto lalu menggoda Kachi, mengatakan saat pertama kali Kachi dulu jadi ketua kelas, itu juga sama seperti itu. Kachi lalu menjawab untuk mereka melupakan saat-saat itu. Dan Kachi lalu bertanya ke mereka, bagaimana soal gengkil itu? Karena menurut Kachi ada sesuatu yang mengganjal. Karena Kachi tidak bisa membayangkan orang seperti Natori bisa memimpin orang sebanyak itu. Setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di restoran Ashitaba. Itu karena Umemiya berada di restoran itu. Makanya Enomoto mengajak mereka untuk melapor situasinya kepada Umemiya. Mereka pun lalu masuk saja untuk menemui Umemiya. Setelah beberapa saat, mereka sudah duduk bersama di salah satu ruangan restoran itu. Bukan cuma itu saja, pemilik restoran juga menyiapkan makanan untuk mereka semua. Setelah duduk santai, Ansei lalu melaporkan semua masalah yang terjadi kepada Umemiya. Wakatta. Otsukare-san. Setelah semua diceritakan ke Umemiya, Umemiya menanggapi tidak masalah. Karena Nagato teman Ansei, jadi wajar saja kalau Furin menolongnya. Dan juga wajar saja jika para senior membantu adik kelasnya. Mendengar itu, Nagato lalu merunduk dan mengatakan maaf ke Umemiya. Umemiya lalu mengambilkan makanan.
untuk Nagato makan. Nagato lalu memakan saja. Akan tetapi, baru sekali suapan, itu membuat Nagato menangis. Nagato lalu menghabiskan makanan itu saja. Dan ternyata itu karena Nagato setelah sekian lama baru merasakan makanan enak seperti itu. Umemiya melihat Nagato seperti itu, lalu meminta ke Nagato untuk jangan lupakan rasa itu. Karena jika makan bersama orang-orang yang membuat hati merasa senang, makanan apapun akan jadi terasa enak. Dan apapun yang orang pikirkan, kita hanya bisa memikul dan terus hidup. Dan kedepannya akan ada banyak hal yang melelahkan. Tapi saat itu, ingatlah rasa itu. Bukti bahwa kau tak sendirian. Mendengar itu, Nagato pun sampai terharu. Hai. Umemiya lalu menyuruh mereka semua untuk makan. Namun, Umemiya melihat Sakura yang murung lalu menanyakan kenapa. Nire pun lalu menyaut. Bila gara-gara teman-teman babak belur, Sakura merasa bahwa itu tanggung jawabnya. Sakura dengan rasa kesalnya lalu memperjelas. Bila Sakura hanya kesal dengan dirinya sendiri. Karena setelah membual, biasanya tidak seperti itu. Entah kenapa, tubuh Sakura tidak mau bergerak sesuai keinginan Sakura. Dari situ, Umemiya lalu memberitahu. Bila tubuh Sakura tak mau bergerak itu, karena melihat temannya babak belur. Dan alasannya hanya satu. Itu karena Sakura menyukai mereka. Mendengar itu, Sakura sampai salting. Dan setelah beberapa saat, mereka sudah selesai dan akan pulang. Umemiya dan Hiragi yang masih berhenti di depan restoran, melihat Sakura menanyakan ke Hiragi. Bagaimana menurut Hiragi setelah mendengar cerita Sakura? Hiragi menjawab bila Sakura sama seperti Umemiya. Umemiya lalu tersenyum dan kembali melihat Sakura. Mengatakan bila Sakura akan jadi tambah kuat. Dan setelah beberapa saat, ternyata Sakura menemani Ansei dan Nagato untuk bertemu Suchiya. Dan pada akhirnya mereka bertiga bertemu. Setelah mereka bertiga saling menangis, meratapi nasibnya, Sakura lalu akan pergi. Namun Suchiya yang melihat Sakura sebelum pergi, Suchiya menanyakan nama Sakura dan mengatakan terima kasih kepada Sakura. Sakura dengan rasa malunya menjawab tidak masalah. Dan setelah itu, scene beralih ke markas Gil. Para anggota geng Gil masih tergeletak pingsan. Namun masih ada satu orang yang memakai baju Gil. Mengatakan bila dia datang dari jauh-jauh untuk menghajar Furin. Akan tetapi malah Gil jadi berakhir. Dan seseorang ini adalah Yamato Endo. Akan tetapi dia juga mengatakan bila dia sudah punya kartu as untuk melawan Furin. Setelah masalah Ansei terselesaikan, kini para Furin sudah bersekolah kembali. Dan Ansei juga terlihat lebih baik saat ini. Namun, karena terlihat Sakura tidak masuk sekolah, Ansei lalu menanyakan ke Nire tentang kabar Sakura. Nire pun juga tidak tahu, karena pesannya juga belum dibaca oleh Sakura. Mendengar itu, Ansei sampai khawatir. Karena penasaran, Nire lalu menelpon Sakura saja. Untung saja Sakura mengangkat teleponnya. Namun belum mengatakan apapun, Sakura lalu mematikan teleponnya. Teman-teman semua lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sakura. Nire lalu berasumsi sepertinya Sakura sedang flu. Karena Sakura terdengar sangat kelelahan. Singkat cerita, setelah sore hari, Nire dan Suo kini berjalan akan ke rumah Sakura. Namun karena mereka belum tahu rumah Sakura dan hanya mencari melalui map, sesampainya di tujuan, itu membuat Suo tercengang. Obake yashiki. Untuk memastikan bila itu rumah Sakura,
Mereka lalu masuk ke rumah itu saja. Sesampainya di depan pintu, karena bel sedang rusak, Suwo lalu mencoba masuk saja. Dan benar saja, itu rumah Sakura. Karena Suwo melihat sepatu Sakura. Nira yang panik karena mereka masuk tanpa izin, Suwo lalu mengatakan, karena dilihat dari situasinya, Sakura yang sedang sendirian, tapi sedang flu dan tak bisa bergerak. Apa yang dilakukan jika terjadi sesuatu pada Sakura? Mendengar itu, Nira bahkan berpikir Sakura mati sendirian. Kepanikan Nira yang berisik itu membuat Sakura terbangun dari tidurnya dan juga membuat Sakura marah. Namun, karena Sakura melihat itu Nira dan Suwo, Sakura lalu mendekat ke mereka. Suwo yang melihat Sakura masih sempoyongan, Suwo lalu mendorong Sakura untuk kembali ke tempat tidurnya lagi. Dan mereka melihat situasi rumah Sakura seperti itu. Mereka sampai heran dengan Sakura. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sakura? Dari situ, mereka lalu duduk di samping Sakura dan menanyakan keadaan Sakura dan juga memberikan bingkisan yang dibawa tadi. Karena itu, juga dari teman-teman kelas Sakura. Nira lalu memberitahu ke Sakura bila semua orang benar-benar mengkhawatirkan Sakura. Dan karena Nira tidak tahu detailnya, tapi jika Sakura benar tinggal sendirian, Nira menyuruh Sakura untuk Sakura meminta tolong dan meminta bantuan pada teman-temannya. Namun dengan begitu, Sakura masih bersikeras. Bila Sakura selalu berhasil melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Kalau tidur akan jadi lebih baik, dan itu bukan masalah besar. Mendengar itu, Suwo lalu mengajak Nira untuk pergi, karena sudah menjenguk dan tidak baik jika lama-lama di situ. Mereka lalu berdiri akan pergi, tapi sebelum pergi, mereka berpesan ke Sakura untuk jaga diri baik-baik dan hubungi mereka jika butuh sesuatu. Mereka lalu pergi saja. Sesampainya mereka di jalan, Nirai menanyakan ke Suwo, apakah Suwo tidak khawatir dengan Sakura. Suwo menjawab tidak, karena Suwo tidak tahu apa yang terjadi dengan Sakura. Tapi menurut Suwo, Sakura benar-benar sendirian selama ini. Suwo lalu mengibaratkan, jika Nirai tersesat dan disuruh memilih satu benda apa yang Nirai bawa? Nirai lalu memilih ponsel. Yah, itu karena Suwo tahu bila Nirai tahu cara menggunakannya. Dan jika di saat ada masalah dan diberikan suatu benda yang tidak tahu cara menggunakannya, bukankah itu hanya akan membuat segalanya menjadi sulit? Dan itulah menurut Suwo sama dengan halnya yang dialami Sakura saat ini. Sakura tentu saja bukan hanya tidak tahu cara menggunakannya, dia bahkan tidak tahu jika ponsel itu ada. Dan bagi Sakura, saat ini seperti itulah arti teman. Dari situ, Nirai mengerti apa yang Suwo maksud. Hanya saja, karena Nirai ingin membantu Sakura ketika Sakura dalam kesulitan. Karena Nirai berjanji akan menunjukkan jalan Sakura untuk Sakura sampai di puncak. Dan di saat itu, tiba-tiba datang seseorang mendekat ke mereka. Beralih ke Sakura. Sakura yang akan minum, tapi minumannya habis. Sakura lalu melihat bingkisan yang Suwo dan Nirai bawa tadi. Setelah dibuka, itu membuat Sakura kaget. Karena setiap makanan yang ada di plastik itu bertuliskan kata-kata buat Sakura dari teman-teman kelas Sakura. Dari situ, Sakura lalu meratapi nasibnya. Bila Sakura itu dari dulu selalu sendiri. Dan Sakura selalu berhasil melakukan semuanya sendirian. Bagi Sakura, seharusnya itu normal. Tapi mengingat perkataan Umemiya, jika tubuh Sakura tidak mau bergerak, itu karena melihat teman-temannya terluka. Dan itu artinya Sakura menyukai mereka. Sakura belum mengerti akan perkataan itu. Dan tiba-tiba Sakura dibuat kaget
oleh seseorang yang datang ke rumahnya. Dan ternyata itu adalah Kotoha. Kedatangan Kotoha itu juga membawakan bubur buat Sakura makan. Sakura lalu memakan saja. Dan Kotoha lalu merapikan kamar Sakura. Dan dengan Kotoha merapikan kamar Sakura itu, Kotoha melihat Sakura makan, itu juga membuat Kotoha lega. Dan kedatangan Kotoha ke situ karena tadi di jalan yang bertemu dengan Nira dan Suwo itu. Mendengar itu, Sakura lalu mengatakan, bila mereka itu tidak perlu melakukan itu. Kotoha yang kaget lalu menempelkan plester ke jidat Sakura dan mengatakan bila mereka semua khawatir dengan Sakura. Kotoha lalu menanyakan, apa karena perkelahian kemarin Sakura jadi demam begitu? Sakura menjawab bukan karena itu. Dari situ, karena Kotoha sudah tahu tentang Sakura yang diceritakan oleh Umemiya pada Kotoha, Kotoha lalu menggoda Sakura. Menanyakan apa karena Sakura sudah mulai menyukai teman-temannya. Itu pun membuat Sakura kaget. Kenapa Kotoha bisa tahu? Dan setelah itu, Kotoha lalu memberitahu cara Sakura untuk mengatasi jika tubuh Sakura tidak mau bergerak, yaitu dengan cara meminta bantuan orang terdekat yang dapat bergerak. Seperti ucapan, serahkan saja padaku. Mendengar itu, Sakura masih bersikeras lagi. Bila Sakura masih bisa mengatasi itu sendiri. Dari situ, Kotoha lalu mengambil buburnya tadi dan menanyakan apakah Sakura bisa membuat bubur itu. Dan Kotoha juga memberitahu ke Sakura bila teman-temannya juga peduli dengan Sakura. Mereka membahas semua itu di saat Sakura tertidur. Dan itu artinya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang bisa Sakura lakukan, dan orang lain melakukannya untuk Sakura, sehingga Sakura bisa melakukan hal yang lain. Karena sesuatu yang bisa dilakukan satu orang dalam waktu singkat yang terbatas, itu tidak banyak. Mendengar itu, Sakura sampai mengingat kembali perkataan Kaji itu. Setelah itu, Kotoha masih memberitahu ke Sakura. Bila menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, mungkin itu sedikit menakutkan pada awalnya. Malam pun sudah berlalu, dan setelah keesokan hari, Sakura sudah sehat dan akan berangkat sekolah. Sesampainya di sekolahan, Sakura lalu menemui Kaji. Karena Sakura ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Kaji. Namun, di saat Sakura akan menanyakan, teman-teman Kaji pada nguping. Kaji pun lalu menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mengurus teman-temannya. Dan Kaji lalu mengajak Sakura untuk cari tempat lain. Sesampainya di lorong sekolahan, Sakura lalu mengatakan, selama perkelahian dengan Gil, Sakura pikir bisa melakukan semuanya sendiri. Dan pada akhirnya, Sakura membuat Kaji dan kawan-kawan yang menyelesaikan masalahnya. Dan pada akhirnya, Sakura menyadari tak banyak yang bisa dilakukan dan menyerahkan pada orang lain. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Kaji bisa menyerahkan seperti barusan selama perkelahian dan di saat patroli? Kenapa Kaji bisa mudah percaya dan bagaimana bisa seperti itu? Kaji pun lalu menjelaskan, dia mengambil sebotol minuman dan lalu mengajak Sakura untuk ke atap sekolahan. Sesampainya di atap, Kaji lalu duduk. Dan Kaji lalu menjelaskan kenapa Kaji bisa mengandalkan orang lain. Itu karena Kaji tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Mendengar itu, Sakura belum terima bila Kaji mengatakan itu saja. Karena itu tandanya Kaji lemah. Kaji lalu mengambil botol kopi itu dan mengganti labelnya dengan tulisan teh hijau. Dan lalu diperlihatkan ke Sakura. Mengatakan, meskipun itu bertuliskan teh hijau, sebenarnya itu adalah kopi di dalamnya. Hanya karena labelnya berubah, bukan berarti
isinya berubah. Jadi meskipun Sakura tidak bisa melakukannya, Sakura tidak bisa mengatakan Sakura bisa melakukannya. Dan meskipun isinya kopi, Sakura bisa berpura-pura itu adalah teh hijau. Bukankah itu sama saja yang tak bisa Sakura lakukan? Jadi sebenarnya Sakura tahu Sakura harus mengandalkan orang lain. Tapi Sakura tidak bisa melakukan itu. Dan itu hanya karena Sakura takut ditolak oleh orang lain. Mendengar itu, Sakura lalu berpikir, seharusnya Sakura tak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tapi setelah mereka melihat pertarungan Sakura saat itu, mereka memutuskan untuk menjadikan Sakura ketua kelas. Tapi saat pertarungan kemarin, Sakura merasa tidak bisa melakukan apa yang mereka harapkan. Dan jika Sakura mengakui pada mereka dan mengandalkan mereka, Sakura takut kehilangan mereka. Kaji yang tidak mengerti pikiran Sakura, Kaji lalu memberi contoh. Di saat seseorang menyelinap di malam hari, seseorang itu bilang ada hantu wanita yang memakai gaun berdiri di atap itu. Namun setelah dicek keesokan harinya, itu hanya kantong plastik dan sekop. Mendengar itu, Sakura mengatakan, bila mereka itu cuma takut saja. Sakura yang mengerti, Kaji lalu membenarkan. Itu artinya, anggap saja Sakura akan ditolak. Itu artinya, Sakura hanya takut. Dan itu tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Tapi tetap saja, teman-teman Sakura, bahkan jika mereka melihat Sakura terlihat lemah dan melihat Sakura takut dan kehilangan kesadaran, itu tidak ada yang menolak Sakura. Dan bukan itu yang bisa mereka lakukan untuk Sakura. Tapi karena Sakura melihat diri Sakura sendiri hanya karena takut ditolak. Maka dari itu, Kaji meminta ke Sakura untuk percaya dengan apa yang Sakura lihat. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Umemiya menghampiri mereka dengan tepuk tangan dan mengatakan bila Kaji berhasil, dan mengatakan bila mereka berdua sudah tumbuh dewasa. Hiragi sampai minta maaf ke mereka berdua karena sedang nguping pembicaraan mereka. Dan Kaji yang panik, Ume lalu merangkul Kaji dan mengatakan bila Kaji sudah mirip dengan Hiragi. Tiba-tiba Hiragi yang melihat itu salah Ume sendiri. Kaji pun langsung kabur saja. Umeme yang terluka dengan pukulan Kaji itu, Ume masih mengatakan ke Sakura, bila Ume juga ada banyak hal yang tidak bisa Ume lakukan. Tapi orang-orang Furin membuat Ume merasa aman. Karena Ume tahu, karena mereka menerima Umemiya. Jadi Ume bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Akan lebih baik jika Ume melakukannya. Bahkan bila itu tak masuk akal dan tidak keren, Ume tetap menyukainya. Dan hal itu berlaku untuk semua orang. Mengandalkan dan diandalkan, memanfaatkan dan dimanfaatkan, dan tetap bersama. Jadi, Ume meminta ke Sakura untuk Sakura percaya ke Kaji dan rekan timnya untuk maju dan terbang. Mendengar itu, Sakura mungkin sudah mengerti. Setelah Sakura menerima nasihat dari Kaji dan Umemiya, kini Sakura lalu berjalan akan ke kelas. Dengan Sakura berjalan akan ke kelas, Sakura membayangkan bila dirinya selama ini berjalan di satu tali. Karena itu, bagi Sakura, satu-satunya cara yang bisa menerima Sakura. Tidak ada pengamat. Jatuh sama dengan mati. Jadi, apapun yang terjadi, karena tidak akan ada yang menolong, Sakura tidak boleh jatuh dari tali itu. Otot terasa tegang dan sesak napas itu juga sudah hal biasa. Tapi saat ini, Sakura menyadari bila itu bukan jalan satu-satunya. Dengan Sakura melangkahkan kakinya untuk menemui teman-teman di kelasnya, mengatakan
Bagaimana jika ada tempat di mana bisa berdiri bebas tanpa ada ketegangan? Dan di dalam kelas, teman-teman Sakura, mereka semua memikirkan Sakura. Jika Sakura hari itu tidak masuk kelas, mereka semua akan ke rumah Sakura. Seketika, Sakura sudah tiba di depan pintu kelas. Mereka semua pada kaget. Nirei lalu berdiri dan menyambut Sakura dan juga menanyakan keadaan Sakura. Dan teman-teman yang lain juga berdiri mendekat ke Sakura. Namun Sakura hanya diam saja. Akan tetapi setelah Sakura mengingat perkataan Ume untuk Sakura terus melangkah, Sakura lalu melangkah masuk ke kelas dan mengatakan kepada semua teman-temannya dengan perkataan Sakura, bila Sakura selama ini selalu bisa melakukan semuanya sendirian. Karena Sakura pikir seharusnya begitu. Namun ternyata Sakura tidak bisa. Dan bahkan saat Sakura pikir Sakura melampiaskan kekesalannya pada mereka semua. Dan mungkin mereka semua kecewa punya ketua kelas seperti Sakura yang lemah dan culun. Dan mungkin Sakura akan merepotkan lagi teman-temannya. Dari situ Sakura lalu meminta maaf. Sembari Sakura membayangkan dirinya terjun dari satu talinya itu. Suasana di kelas seketika menjadi hening. Namun tiba-tiba Sakura pun sampai marah. Akan tetapi menurut Tsukishita, itu salah Sakura sendiri karena berdiri di depan pintu. Namun Anze dan kawan-kawan juga lalu menghajar Sakura. Setelah itu teman-teman semua yang heran dengan Sakura, Anze lalu menarik baju Sakura dan mengatakan tepat di muka Sakura. Bila Sakura itu hanya mengakui keculunannya saja. Sisi kikuk menyebalkan dan sok jagoan Sakura semuanya juga sudah tahu. Dan memangnya kenapa? Mengapa mereka semua harus kecewa melihat Sakura yang gundah karena mereka terluka? Karena itu sama seperti yang biasa Sakura lakukan pada mereka. Karena mereka juga melakukannya pada Sakura. Lantas kenapa Sakura harus meminta maaf? Maka dari itu menurut Anze, mau Sakura kikuk atau menyebalkan, Sakura yang menerjang duluan dengan kerennya demi teman. Itu membuat mereka semua sudah menyukai Sakura. Mendengar itu, Sakura yang membayangkan terjun dari talinya itu kini sudah di daratan luas. Dan teman-temannya juga sudah di depan Sakura, mengulurkan tangan untuk membantu Sakura berdiri. Dari situ Sakura merasakan tubuhnya terasa ringan, napas jadi lebih mudah, dan menyadari ada tempat seperti itu. Dan Sakura ingin berada terus di situ. Dan Suwo yang masih melihat Sakura, Suwo lalu mengatakan, bila merepotkan dan direpotkan orang, itu bukan hal jelek. Tapi kalau Sakura selama ini sendirian, jadi mungkin sulit untuk tiba-tiba berubah. Tapi nantinya Sakura akan terbiasa secara perlahan. Setelah Suwo mengatakan itu, Anze lalu punya ide. Karena Sakura sama sekali belum memahami mereka semua, sepulang sekolah nanti, Anze mengajak teman-teman semua untuk makan bersama sembari mengakrabkan diri. Teman-teman semua juga pada setuju, tapi langsung terbagi menjadi dua kubu. Kubu satu memilih daging dan kubu dua memilih kue. Karena mereka rebutan untuk memilih makanan, dari situ Anze dan Suwo menyuruh Sakura untuk yang memutuskan. Setelah dipikir-pikir, Sakura malah memilih untuk makan omrice. Karena Sakura memilih itu, teman-teman juga setuju. Singkat cerita, setelah sore hari, mereka semua sudah berada di kafe Potos.
Namun kedatangan mereka semua juga membuat Kotoha jengkel karena disuruh membuat omres untuk mereka semua. バカなのあんたら、うちは飯屋じゃないのよ。 Kotoha yang melihat Sakura. Kotoha lalu menanyakan アクロン、 apakah Sakura Oh. sudah sehat. Sakura malah menjawab maaf soal kemarin. Dan wadah buburnya akan Sakura kembalikan. Melihat sikap Sakura seperti itu, Kotoha sampai heran. 何あんたまだ Setelah beberapa saat, mereka semua sudah makan bersama dengan omres buatan Kotoha. Dan dari situ, karena Sakura sudah mengungkapkan kepayahannya, Takanashi punya ide meminta ke teman-teman semua untuk juga menceritakan sisi payahnya. Teman-teman semua pada setuju karena Takanashi yang punya ide itu. Takanashi menceritakan kepayahannya duluan. Takanashi itu ternyata takut dengan serangga. Dan selanjutnya Sugiura. Bila dirinya takut dengan hantu. Saat ke toilet pun Sugiura takut bila tidak menyalakan lampu. Bahkan saat Suge keramas, Suge tidak menutup matanya. シャンプーする時も Setelah mendengar itu, Suwo lalu mengatakan, syukurlah kalau Sakura sudah mengerti. Karena semua orang punya kelemahan dan sisi tidak keren. Itu bukan berarti harus takut maupun malu akan hal itu. Setelah Suwo mengatakan itu, Kiryu lalu menanyakan ke Suwo, apa kelemahan Suwo sendiri? Suwo menjawab bila dirinya takut dengan manju. Namun, Nire yang mencari-cari di bukunya, Nire mengatakan bila Suwo ternyata takut dengan Nato. Mendengar itu, Suwo sedikit kaget. Menanyakan, Nire yang malang tahu dari mana omong kosong itu. Nire menjawab bila dirinya tanya seseorang, tapi lupa siapa yang bilang. Anse dan kawan-kawan yang mendengar itu lalu akan memulai aksinya. Anse lalu menanyakan ke Kotoha apakah Kotoha punya Nato. Karena Kotoha tidak punya Nato, Kaki Uchi lalu akan pergi untuk beli Nato. Namun Suwo melarangnya. 誰か巣を押さえてろ Dari situ Takanashi lalu menahan Suwo agar Kaki Uchi bisa mencari Nato. Dan tingkah mereka itu membuat Sakura sampai tersenyum. Itu pun sampai membuat teman-teman semua heran. なんだよ Namun mereka langsung tertawa. Kotoha yang melihat itu juga merasa senang dengan perkataan dalam hati Kotoha bila Furin adalah pilihan yang tepat bagi Sakura. Baguslah, Sakura sudah menyadari. もしかして全 Dan di luar kafe, Umemiya yang melihat pesta tim Sakura, Umemiya ingin ikut bergabung. Namun Hiragi melarang itu. Umemiya menuruti saja. Dan Sakura yang berada di dalam juga melihat Umemiya dan Hiragi yang berada di luar. Namun Sakura dibuat terkejut dengan wanita ini. Singkat cerita, setelah keesokan hari, para Furin sudah berkumpul di rooftop gedung Bofurin. Karena itu adalah kebijakan Umemiya untuk mengadakan pertemuan. Jadi Umemiya bisa berbicara dengan semua orang. Karena Bofurin dibagi berdasarkan berbagai nomor kelas. Tim Tamon, tim Jikoku, tim Socho, dan tim Komoku. Umemiya memang ingin berbicara dengan semua orang dan menyatukan semua orang tanpa menyebut kelompoknya. Dan Umemiya juga ingin memperlihatkan tanamannya yang tumbuh. Dan di saat itu, setelah Sakura mendengar perkataan Hiragi, Sakura ingin mengambil minum. Namun, Sakura dibuat kaget dengan wanita yang melambai di kafe potos itu. あの女 Dia pun lalu mendekat ke Sakura dan mengatakan akhirnya bertemu dengan Sakura. やっと Itu pun sampai membuat Sakura kaget. Ternyata dia seorang laki-laki. 男 Nira yang melihat kepanikan Sakura, Nira lalu mendekat ke Sakura dan memberitahu bila dia adalah salah satu 4 raja Bofurin.
yang bernama Tsubagino. Nira lalu menanyakan, apakah Tsubagino sudah mengenal Sakura? Tsubagino lalu menjawab, siapa yang tidak tahu, karena Sakura terlihat menonjol. Ditambah lagi, Tsubagino suka dengan penampilan Sakura. Bila Sakura keren dengan mata dan rambutnya itu. Dan Tsubagino juga meminta maaf dengan Sakura karena sudah membuat Sakura terkejut dengan penampilan Tsubagino itu. Sakura lalu menjawab bila itu tidak buruk atau bagaimana dan juga tidak perlu minta maaf. Dari situ, Tsuba lalu memeluk Sakura saja. Itu pun sampai membuat nyawa Sakura hampir melayang. あらやだ、ごめん。 Setelah itu, Tsuba lalu memperkenalkan kedua tangan kanannya. Ini adalah Sakaki Seryu, kakaknya. Dan ini Sakaki Uryu, adiknya. Seryu lalu menatap muka Sakura untuk melihat mata Sakura. Karena Seryu pikir Sakura memakai lensa. Ternyata itu asli. Dan rambutnya juga asli. Gaya Sakura ternyata alami. おしゃれさんだ。 Setelah itu, Umemiya memanggil mereka semua untuk makan sop buatannya. Tsuba pun lalu mempersiapkan diri dan lalu mendekat ke Umemiya. Setelah dekat dengan Umemiya, Tsubagino lalu memakan sop buatannya. Setelah Tsuba memakan dan terasa enak karena bumbunya sempurna, Tsuba mengatakan itu membuat Tsuba jatuh cinta lagi dengan Umemiya. Sakura yang mendengar itu, seketika muka Sakura langsung memerah. Umemiya dan Tsubagino lalu menanyakan, ada apa dengan Sakura itu? Suho lalu memberitahu bila Sakura sangat sensitif dengan adegan dan suasana yang romantis. Jadi hal sekecil apapun bisa membuatnya memerah. Dan itu karena Sakura merasakan getaran antara Tsuba dan Umemiya itu. Mendengar itu, Tsuba langsung salting saja. いやもう。 Sakura lalu meminta maaf. Namun menurut Tsuba itu tidak perlu. Karena Sakura merespon Tsuba dengan jujur. ありがとう。 Setelah itu, Uryu lalu mengingatkan Tsuba bila mereka harus pergi. Tsuba pun lalu berpamitan ke Umemiya dan lalu berjalan pergi. Namun di saat berjalan di samping Sakura, Tsubagino menawari Sakura. Apakah Sakura mau berkencan dengan Tsubagino? Itu pun membuat Sakura panik kembali.